Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat. Kembali lagi di channel pendidikan Rida Official. Di channel ini, Bu Guru akan berbagi seputar materi kelas 4 untuk membantu Ananda belajar di rumah. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran kedua. Mari kita simak bersama-sama. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Ananda punya hewan peliharaan tidak? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Sebelumnya, siapa yang tahu apa saja hewan-hewan yang biasa dipelihara oleh manusia? Bagus, contohnya adalah kucing. Kucing adalah hewan yang sangat lucu dan sering dipelihara oleh manusia di rumahnya. Selanjutnya adalah ayam. Ayam juga memiliki banyak manfaat dan keuntungan untuk dipelihara. Selain untuk hiburan, ayam juga berguna untuk kita konsumsi ya. Bisa dikonsumsi dagingnya dan juga telurnya. Kemudian kelinci. Kelinci adalah hewan yang sangat imut dan menggemaskan untuk dipelihara. Baiklah Ananda, sekarang mari kita simak cerita Dayu dan hewan peliharaannya. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya binatang peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai binatang peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam putih itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara binatang membutuhkan tanggung jawab. Pantas saja, seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu, ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara binatang. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Nah, sekarang Ananda sudah paham bukan? Selain kita memiliki hak, kita juga harus memiliki kewajiban terhadap hewan peliharaan kita. Sekarang, mari kita diskusikan bersama pertanyaan berikut. 1. Hewan apakah yang dipelihara Dayu? Bagus sekali Ananda, jawabannya adalah kucing. Siapa di sini yang juga memelihara kucing? 2. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Tentu saja Dayu merasa senang sekali hatinya.
ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Dayu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Pertanyaan keempat, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu memelihara kucing. Pertanyaan selanjutnya, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Dayu melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Dan pertanyaan terakhir, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Nah, sudah ya Ananda. Si Dayu sudah mendapatkan haknya untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya, yaitu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Sekarang kita diskusikan lagi tentang hak dan kewajiban kita ketika memelihara hewan ya. Hak ketika memelihara hewan, bisa jadi kita dapat bermain dengan hewan peliharaan. Kemudian kita mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan kita. Contohnya ketika kita melihara kucing, nah pasti kita senang melihat tingkah lakunya. Atau saat kita memelihara kelinci, burung, itu menjadi hiburan untuk kita. Hak kita selanjutnya yaitu mendapatkan keuntungan dari hewan peliharaan. Misalnya Ananda memelihara ayam. Selain mendapatkan hiburan, kita juga bisa memakan dagingnya, juga bisa memakan telurnya. Nah, kalau kita memelihara kucing, kucing bisa menangkap tikus yang ada di rumah kita. Selain hak, kita juga memiliki kewajiban ketika memelihara hewan. Contohnya memberi makan dan minum, memberikan kandang yang baik, dan mengobati hewan peliharaan kita jika mereka sakit. Selanjutnya, apa sih dampak jika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan? Kewajiban memberi makan dan minum. Jika kita memberikan hewan peliharaan kita makan dan minum, dampaknya bagi hewan adalah hewan menjadi sehat. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar, hewan tidak berkeliaran mencari makan. Coba kalau nggak dikasih makan dan minum, tentu hewannya menjadi kurus dan gampang sakit. Terus juga dia akan berkeliaran kemana-mana mencari makan. Jangan-jangan nanti dia bisa nyuri ikan-ikan tetangga, dan tetangganya marah sama kita yang memiliki hewan tersebut. Jika kita memandikan hewan peliharaan, hewan akan menjadi bersih dan lingkungan tidak terganggu. Bagaimana jika kita tidak memandikannya? Tentu hewan kita akan menjadi kotor, bau, dan itu dapat mengganggu lingkungan sekitarnya. Kewajiban berikutnya yaitu memberikan kandang. Apabila kita memberikan kandang kepada hewan peliharaan kita, hewan dapat hidup dengan baik dan lingkungan menjadi tertib. Jika hewan kita berkeliaran tanpa ada kandang, tentu hidupnya akan terlunta-lunta ya. Dia nggak tahu mau tidur di mana. Terus juga lingkungan akan terganggu karena dia juga bisa tidur atau berkeliaran di sekitar pekarangan orang lain. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Anak-anak, hewan juga dapat dijadikan motif dalam membuat mozaik. Apakah mozaik itu?
Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel dengan lem pada bidang datar, contohnya pada karton atau buku gambar kalian. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan belajar membuat mozaik dari biji-bijian. Bahannya yaitu biji-bijian seperti kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama, dan lem. Alat-alatnya yaitu pinset, pensil, dan kuas. Ini contoh biji-bijiannya ya Ananda. Ada padi, bisa jagung, bisa kacang hijau, kacang hitam, terserah sesuai dengan kreasi kalian. Langkah pembuatannya, yang pertama kita lihat, gambar dulu pola seekor hewan di kertas gambar. Boleh burung, kupu-kupu, kucing, atau apa saja yang kalian sukai. Kemudian berilah lem pada bidang gambar tersebut. Setelah itu, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Perhatikan komposisi warnanya. Pilihlah warna-warna yang menarik dari bijian-bijian tersebut agar hasilnya semakin bagus. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.